Oke, Sabrina, Afika, Nabila, dengar suara saya? Halo, Nabila? Kedengeran, Kak. Oke, siap ya. Oke ya, kita mulai saja ya sambil nunggu temennya nggak apa-apa. Coba saya share screen-nya. Oke, coba. Kita coba dulu ya. Nah, ini soal-soal. Kelihatan nggak screen-nya? Halo? Kelihatan, Kak. Oke. Kamu udah dikasih belum link soalnya? Belum? Udah belum? Soal pengetahuan kuantitatif ini? Belum, Kak. Belum ya. Oke, ini buat apa ya? Info aja ya, bahwa soal-soal yang akan kita bahas ini adalah namanya pengetahuan kuantitatif, itu keluar nanti di TOBK ya. Tryout basis komputer ya. Nah, sebenarnya ini soal-soal ini adalah oleh GO diambil atau disarikan dari soal UTBK kemarin. Jadi soal-soalnya nanti sangat mirip dengan soal UTBK tahun kemarin. Kita cuma rubah sedikit angkanya, ya. Jadi nanti kalian kalau terpaksa ikut UTBK, ya, mudah-mudahan aja enggak ya. Mudah-mudahan kalian lolos SNM jalur undangan semua ya, amin. Tapi kalau toh terpaksa kalian harus sudah dapat dengan UTBK, paling tidak kalian sudah bisa meraba-raba jenis soal kuantitatif itu seperti apa ya. Jadi seperti ini nanti soal-soalnya. Oke. Nah, soalnya apa Pak? Soalnya itu multi bab ya. Jadi bisa dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Bahkan dari SMP pun ada soal-soal itu ya. Ya. Jadi enggak semuanya susah, ada juga soal yang mudah. Nah, coba ya ini saya ambil soal dimulainya dari karena pengetahuan kualitatif kan termasuk di TPS ya. Jadi 1 sampai 16 itu kalau nggak salah pengetahuan umum gitu ya. Nah 17 sampai nomor 31 itu pengetahuan kuantitatif. Nanti pengerjaannya ini pakai sistem blocking time ya. Artinya apa? Kalau kamu lagi mengerjakan PU ya, pengenalan umum itu ya, jatah waktunya cuma 20 menit ya udah itu aja. Waktunya cuma 20 menit. Nanti setelah waktu 20 menit selesai ya udah jatah waktu untuk mengerjakan PU ya udah habis. Artinya kamu nanti tidak bisa lagi kembali ke PU. Nah, begitu juga untuk mengerjakan pengetahuan kuantitatif ini. Misalnya jatahnya 20 menit, ya udah, berarti cuma 20 menit itulah waktu kalian untuk mengerjakan pengetahuan kuantitatif. Jadi bisa kebayang dong, dari 15 soal waktunya cuma 20 menit, artinya satu soal cuma kurang dari 2 menit ya. Nah, jadi diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal. Nah, itu bisa dilatih ya. Kemampuan itu bisa dilatih dengan banyak mengerjakan latihan-latihan soal. Oke ya. Baik, untuk soal nomor 17 ada yang bisa menjawab? Ini sebenarnya materi kelas 12 awal ya, semester 1. Cuman jenis soalnya nggak terlalu susah, ini juga bisa dikerjakan oleh kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP itu juga sudah belajar bangun ruang. BG itu apa? BG itu kan diagonal bidang. Kalian udah tahu lah cara menghitung diagonal bidang kan. AG diagonal ruang. Juga bisa cara menghitungnya ya. Oke, ada yang bisa jawab nomor 17? Halo? Bisa nggak kira-kira? Nah, saya kasih clue-nya dulu deh ya. Jadi kalau perhatikan ya. Kalau ini cara cepatnya ya. Kalau kubus dengan rusuk R, nah gitu ya. Dengan rusuk R, nah maka yang pertama, nah kalau diagonal bidang
Diagonal bidang itu rumusnya adalah R akar 2. Nah, gitu ya. Sebenarnya dari Pythagoras juga ya. Yang kedua, kalau diagonal ruang, ya, diagonal ruang adalah R akar 3 ya. Ini kelas 8, saya ngajar kelas 8 juga kan. Itu sudah belajar ini ya. Oke, jadi kalau misalnya di soal ini kan rusuknya 4 ya. Rusuknya kan 4 nih kan. Nah, 4 ya, 4 cm. Jadi BG R akar 2, 4 akar 2 benar berarti kan. Oke, ini benar. AG tadi saya bilang apa? Diagonal ruang kan. 4 akar 3 juga benar. Nah, sekarang XM. XM itu ini kan jarak X ke M. Nah, ini ya. Jarak X ke M. Ini bisa kamu cari pakai Pythagoras boleh, tapi juga bisa pakai ini kan diagonal ruang kubus kecil, ya enggak? Ini 2, ini 2. Kan gitu kan? Jadi kalau kubus rusuknya 2, diagonal ruangnya adalah 2 akar 3. Berarti benar dong. Ah, benar gitu ya. Paham ya? Oke, terakhir yang HM. Nah, kalau HM, jarak HM ini ya, HM ini kalian bisa pakai Pythagoras segitiga HGM. Jadi saya gambar di sini ya, segitiganya HGM. Nah, ini HGM, ini G, ini H, ini M. Ya, jadi kalau GM itu kan separuhnya BG ya. Kalau BG-nya 4 akar 2, berarti GM-nya adalah 2 akar 2. Sedangkan HG kan rusuk kubus, berarti 4. Ya udah, berarti kalau kamu mencari XM, ya, XM-nya adalah HM ya, sorry, HM. Maaf, HM, bukan XM. Jadi kalau kamu mencari HM, mudah sekali pakai Pythagoras. Akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat, gitu ya. Berapa? 16 ditambah 2 akar 2 pangkat 2 itu 8. Akar 24. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 6. Iya, berarti benar juga HM ya. HM benar, 2 akar 6. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, semua benar. Itu. Ya. Ini nanti kalian belajar kelas 12 ya. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 17? Halo? Ada pertanyaan? Oke deh, kalau nggak ada lanjutkan. Ya, boleh? Ada? Itu 2 akar 2 dari mana? 2 akar 2. Tadi udah saya bilang ya, yang 2 akar 2 itu kan ini ya, GM ini kan. GM ini separuhnya dari BG. Ya. BG kan 4 akar 2. Karena M itu kan titik pusat dari sisi BG BCGF kan. M kan tengah-tengahnya, otomatis GM sama BM sama panjangnya, ya kan? Atau GM ini separuh dari BG, ya, setengah dari 4 akar 2, 2 akar 2. Oke ya. Ayo, ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, aman? Baik, kalau sudah aman, lanjut ke yang nomor selanjutnya, nomor kalau ini materi kelas 10 ya, fungsi komposisi dan inverse ya. Cara mengerjakannya gini, kita cari GOF-nya dulu ya. GOFX itu artinya apa sih? Artinya si fx ini kan
fx itu sama dengan berapa jadi? Karena gx-nya akar 2x min 1 berarti akar ini ya 2fx, fx-nya kamu ganti 3x min 1 ditambah 1. Gini ya. Berapa coba? GOFX-nya berapa? Berarti GOFX itu sama dengan berapa nak? Akar 6x min 2 ditambah 1 berarti 6x min 1. Oke, paham sampai sini? Ya, ini adalah GOFX. Nah, dekingnya adalah gini. Untuk mengerjakan soal seperti itu gini. Ini ada dekingnya. Dekingnya gini. Jadi ini dekingnya. Nanti kalau kalian di kelas ada sering sekali ada deking seperti ini ya. Itu adalah kalau GOF A sama dengan B gitu ya. Maka yang dimaksud inverse GOF inverse B itu sama dengan A. Itu dia. Ini dekingnya ya. Ini dekingnya. Untuk mengerjakan soal ini ya. Gambar deking itu seperti ini. Oke. Ya. Ups. Nah, gini ya. Ini cara cepatnya. Oke. Nah, dengan deking ini kalian bisa jawab dong. Berarti artinya apa? Coba. Ini saya taruh di sini ya. Artinya GOF inverse akar 6x min 1 itu sama dengan x kan gitu. Nah, kita coba sekarang. Kita masukkan x sama dengan 1. Coba. Kalau x-nya 1, ya. X-nya sama dengan 1, benar nggak akar 5 dalam sini? Coba. 6 dikali 1 kurang 1 akar 5. Betul berarti. Oke, ini benar ya. Nah, gitu kan. Coba kalau X-nya sama dengan 2. Ya. X-nya sama dengan 2. 2 kali 6, 12. 12 kurang 1, akar 11. Benar juga. Nah, sekarang kalau X sama dengan 3. Ya. X-nya 3, 6 kali 3, 18. 18 kurang 1, akar 17. Oh, benar juga. Nah, X-nya 4, 6 kali 4, 24. 24 kurang 1, 23. Benar juga. Ya, oke ya, berarti jawabannya adalah yang E. Iya, semua benar. Ada pertanyaan untuk soal ini? Ini kan mudah ya. Ini kalau udah tahu trik mengerjakannya pasti nggak sampai 1 menit kalau sudah selesai mengerjakan ya. Itu. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 18? Halo. Aman ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut yang nomor 19. Nah, kalau ini logaritma ini kelas 10 juga, cuman ini sayangnya ya, sayangnya kelas IPS itu dengar-dengar nggak belajar logaritma di SMA IPS itu nggak belajar logaritma. Tapi jangan khawatir, kalau kalian belajar di GO nanti akan diajarkan lagi logaritma. Kenapa? Karena ternyata pada UTBK tahun ini soal logaritma keluar, baik di karena TPS ini yang PK ini untuk IPS IPA, berarti anak IPS juga terpaksa menghadapi soal logaritma, ya. Nah, tapi untuk yang IPS yang kelas di GO nanti jangan khawatir, pasti kami akan mengajarkan logaritma lengkap dengan sifat-sifatnya ya. Baik, nomor 19 ya, kalau yang IPA-nya bisa nggak mengerjakan ini persamaan logaritma sederhana seperti ini? Ayo, bisa nggak? Nah.
Mbak Eva, udah di ayo ada yang bisa? Oke, ada yang bisa coba? Ya. Oke, ada yang bisa? Kalau ada persamaan logaritma atau pertidaksamaan bahkan ya, itu kalian harus hafal syarat-syaratnya. Ya, syaratnya seperti apa Pak? Coba ya. Kalau misalnya ada bentuk logaritma A, ya, A log B sama dengan N, gitu ya. Nah, A itu harus lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. B juga harus lebih besar dari 0. Ini syarat ya. Nah, otomatis untuk bentuk persamaan logaritma seperti ini, X-nya pasti harus lebih besar dari 0. Ya kan? Syaratnya itu ya. Syarat. Oke, kita bicarakan syaratnya dulu. Syarat yang pertama apa? Yang pertama, X kuadrat min 12 harus lebih besar dari 0. Berarti X kuadrat lebih besar dari 12, X lebih besar dari plus minus akar 12. Nah, akar 12 itu kan 2 akar 3 ya. Kalau lebih besar berarti artinya X kurang dari min 2 akar 3. Ya. Atau X lebih besar dari 2. Astaga, ini kenapa nih? 2 akar 3. Ya, yang pertama. Yang kedua, tadi yang saya bilang. Ini pertama ya. Yang kedua juga syaratnya adalah ini ya, X lebih besar dari 0. Gitu ya. Oke. Otomatis dari pertidaksamaan ini, mana yang akan kalian pakai? Bentar ya. Ininya PPT-nya bermasalah sebentar. Oke, berarti yang kamu pakai pasti ini ya. Kalau pakai garis bilangan, nanti yang dipakai adalah ini. Nah, gini ya. Baik, ini syaratnya udah, baru dikerjakan persamaannya. Persamaan logaritma kamu kerjakan coba ya. Jadi 2, aduh ini kenapa? Log X kuadrat min 12 ya. Sama dengan, nah 2-nya kamu rubah menjadi 2 log 4. Nah, kenapa 2 log 4, Pak? Supaya ada 2 log semua nanti ya di sini. 2 log 4 kena 2 ya kan, ini kan 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Pasti 2 kan. Nah, ya. Dirubah jadi ini ditambah 2 log X. Nah, seperti ini ya. Log X. Oke. Nah, kita pakai sifat log. Aduh, ini kenapa ya? Log. Agak delay ini ya. Min 12. Sama dengan kalau pakai sifat log, kalau penjumlahan ini berarti 2 log 4 dikali X. Ya, 4X. Oke ya. Udah sama-sama 2 log, ini bisa kamu coret lognya. Tinggal X kuadrat min 12 sama dengan 4X. Nah, gini ya. Terus kita nolkan ruas kanan, X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan berapa? Yo, X min 6. X min 6. X plus 2. Gitu ya.
plus 2 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya X sama dengan 6 atau X sama dengan min 2. Nah, ada dua jawaban untuk X-nya kan, 6 atau min 2. Tapi ingat syarat tadi. Karena syaratnya X harus lebih besar 2 akar 3, artinya yang min 2 ini tidak memenuhi. Nah, ya kan? Ini tidak memenuhi. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 6 atau 4 saja. Jadi yang D ya opsinya ya. Nah, kalau kalian tidak hafal syaratnya ini atau tidak memperhatikan syarat, nanti jawaban kalian nanti yang C, 2 dan 4, ya kan, min 2 dan 6. Itulah soal logaritma itu seperti itu ya, tricky. Jadi banyak jebakannya kalau logaritma. Tapi jangan khawatir, nanti kalau di GO kalian pasti diajarkan trik-trik untuk mengerjakan logaritma ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Nah, oke. Ada pertanyaan untuk nomor 19? Halo? Nomor 19? Aman ya? Halo? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nomor 20. Nah, kalau nomor 20 harus dikerjakan sendiri. Ayo coba kerjakan sendiri. Ini eksponen. Saya yakin kalian bisa semua ya. Eksponen itu materi kelas 10 awal masuk. Bahkan SMP kelas 9 juga belajar. Ayo coba kerjakan dulu ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Clue-nya kamu jadikan semua menjadi bilangan eksponen dengan basis atau bilangan pokok 3. Nah, kamu rubah semua. Jadi bilangan pokok 3 artinya 9 kamu rubah menjadi 3 pangkat 2, 27 kamu rubah menjadi 3 pangkat 3. Ayo coba kerjakan. Bisa? Bisa? Ayo, harus bisa ya. Bisa? Berapa hasilnya? Bukan X-nya ya, tapi pertanyaannya 9 dikurang X. Nyari X-nya dulu, setelah X ketemu baru kamu masukkan 9 min X. Ayo, pasti bisa. Oke? Halo, ada yang bisa menjawab? Bapak. Ya. Halo? Oke deh, kayaknya kok anteng sekali ini ya. Baik, ini jadi gini ya. Saya rubah pelan-pelan deh ya. Jadi ini kan tadi saya bilang 1 per 9-nya dirubah menjadi 3 pangkat 2 min X. Oke. Dipangkatkan 1/3. Nah,
akar pangkat 3 itu kan pangkat sepertiga, ya kan? Nah, sama dengan si 27 itu kamu kali silang ke kanan. Ya kan? Jadi perkalian dong. 27 kamu rubah menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat X plus 1. Gitu ya. Oke. Ini oke pelan-pelan ya. 1 per. Kalau pangkat dipangkatkan kan pangkatnya dikalikan ya. Berarti 3 pangkat 4 min 2X. Ya kan? Itu pangkat sepertiga. Nah, ini. Ini kalau perkalian pangkatnya ditambah. Jadi 3 ditambah X plus 1 berarti X ditambah 4. Oke. Nah, ini kita naikkan ke atas. Nah, kalau naik ke atas kan berarti 3 pangkatnya jadi negatif. 4 min 2X gitu ya. Pangkat sepertiga. Nah, tetap ini ya. 3 pangkat X plus 4. Oke. Jadi 3 ini bisa kamu minnya kamu masuk ke dalam kurung jadi min 4 plus 2X atau 2X min 4 per 3. Nah, gitu ya. Sama dengan 3 pangkat X plus 4. Oke, udah sama-sama bilang pokoknya 3 ya udah. Berarti ini kamu hilangkan tinggal 2X min 4 per 3 ya kan? Sama dengan X plus 4. Oke, berarti 2X min 4 sama dengan 3-nya kanan ya. X plus 4. Berarti 2X min 4 sama dengan 3X plus 12. 2X min 3X sama dengan 12 ditambah 4. Nah, ya kan? Oke, berarti ini saya ke atasin sini. Min X sama dengan 16. Oh, sebentar. PPT saya bermasalah. Oke. Min X sama dengan 16. Berarti X-nya sama dengan min 16. Oke, X-nya min 16. Tapi pertanyaannya kan akar X. Ya, akar 9 min X ya. Oke. Berarti akar 9 min 16. Nah, gitu ya. Jadi akar 9 ditambah 16. Akar 25. Sama dengan 5. Berarti yang di. Ya. 5 yang di. Untuk soal nomor 20. Eksponen ya. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke soal nomor 21. Kalau ini pasti bisa semua. Ini hitungan sederhana sekali, cuman kabataku kali bagi tambah kurang, cuman hati-hati dengan plus dan minnya. Itu ya. Coba kalian cari nilai P. Di sini diketahui bahwa operasi A bintang B hashtag C itu artinya perintahnya adalah 2 dikali A dikurang 3 ditambah B plus C per 3C kuadrat min 2AB. Itu arti dari operasi bintang dan hashtag. Nah, berarti kalau 4 bintang 3 hashtag min 2, artinya A-nya kamu ganti 4, B-nya kamu ganti 3, dan C-nya kamu ganti min 2. Nah, berapakah nilainya? Nanti kamu bandingkan dengan Q. Nah, tinggal jawab. Setelah ketemu hasil P,
bisa kamu menjawab pertanyaan ABCD ini. Apakah P lebih besar dari I, P lebih kecil dari Q, P sama dengan Q, dan seterusnya ya. Inilah model soal UTBK kemarin seperti ini ya. Jadi pertanyaannya bertingkat. Oke, ada yang udah ketemu? P dan Q hubungannya seperti apa? Coba kalian hitung dulu coba. Ini mudah sekali ya. Ya, 2 menit. Ada yang bisa? Halo? Ada yang bisa? Oh, sepi sekali. Ayo. Berapa? P-nya berapa? A-nya dikali 4, B-nya 3, C-nya min 2. Ayo. Ada yang bisa jawab? Berapa, nak? Halo? P-nya berapa? P-nya kan 4, 3, min 2. Berarti P sama dengan 2 dikali 4 dikurang 3 ditambah min 2. Nah, gitu kan? Per berapa? 3 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 4 dikali 3. Simpel sekali kan? Coba P-nya berapa? P-nya berarti 8 dikurang 3 dikali berapa? 3 dikurang 2 dikali 1 ya. Per 3 dikali min 2 pangkat 2 kan 4. 12 ya. 12 dikurang 24. Berarti P sama dengan 8 kurang 3, 5 per 12 kurang 24, min 12. Iya benar ya, min 5 per 12 sama. Oke, berarti apa? P sama dengan Q ya. P sama dengan Q. Iya, ini ya. Jawabannya adalah C. Nah, gitu ya. Nggak susah semuanya kan, UTBK juga ada soal yang gampang ya. Baik. Lanjut ke soal nomor 22 itu apa? Nah kalau ini perlu saya jelaskan sedikit. Ini kelas 10 juga, materi kelas 10. Ini kalau kalian lihat, ini adalah persamaan garis ya. Persamaan linear ini kan garis lurus sudah ya. Ini persamaan garis lurus. Y kuadrat berarti persamaan kuadrat, ini adalah parabola. Ya, parabola karena Y-nya yang kuadrat atau FY berarti parabolanya bentuknya seperti ini. Nah, gini ya. Oke. Nah, di sini batas-batas nilai agar persamaan ini mempunyai himpunan penilaian paling sedikit satu anggota. Ya. Artinya apa sih? Oke. Jadi si persamaan garis dan kurva ini ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau garis berpotongan
Kalau misalnya garis menyinggung kurva. Nah, kalau garis menyinggung kurva ya. Jadi ini garis, ini kurvanya menyinggung. Nah, kalau ini berarti D-nya sama dengan 0. Nah, kalau kondisi seperti ini, nah gini, ini kan memotong di 2 titik ya. Berarti D-nya lebih besar dari 0. Ya, lebih besar 0. Oke. Nah, sedangkan kalau kondisi seperti ini garis, ini kurvanya, tidak menyinggung, tidak memotong, maka ini adalah D-nya kurang dari 0. Nah, D-nya, aduh ini kok delay ya. 0. Oke, ini lebih besar dari 0. Ya. Nah, berarti kalau ini penyelesaiannya cuma 1 di titik singgungnya ini aja kan. Nah, kalau ini penyelesaiannya 2, ada 2. Karena di 2 titik kan memotong ini. Nah, kalau mempunyai ukuran paling sedikit 1 anggota, nah, berarti setelah disubstitusi nanti D-nya pasti harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya, artinya bisa menyinggung, bisa juga memotong di 2 titik. Ya, berarti yang ini nanti artinya D-nya lebih besar sama dengan 0. Itu dia ya. Ini yang kita pakai. D itu apa sih Pak? Dari tadi ngomongin D. D itu adalah diskriminan ya. B kuadrat min 4AC. Nah, ini masih ingat ya, ini pas 10 banget ya. Ya ini D-nya ya. Oke, kita selesaikan sekarang ini ya. Nah, persamaan garis dan parabolanya kita substitusi. Seperti apa caranya? Lihat ya. Yang pertama, persamaan garisnya kamu rubah menjadi Y sama dengan min 3X min 1. Min 3X min 1. Ya kan, yang pertama. Nah, yang kedua, Y kuadrat, Y kuadrat sama dengan dua AX. Nah, berarti kamu rubah, Y-nya kamu berubah jadi min 3X min 1 dikuadratkan sama dengan 2AX. Kita kuadratkan berarti 9X kuadrat plus 6X plus 1, langsung kita nolkan ruas kanan ya. 2AX sama dengan bagus, kita rapikan, ditambah 6 min 21 sama dengan, ini adalah A-nya, C-nya kan plus BX plus CW, kita pakai D lebih besar sama dengan 0, berarti apa? 4A kuadrat ya min 24A plus 36 min 36 lebih besar dari 0. 4A kuadrat min 24A lebih besar dari 0. Kita faktorkan berarti 4A A min 6 lebih besar dari 0. Oke. Membuat nolnya apa? A sama dengan 0 dan A sama dengan 6. Berarti kalau kita
pakai garis bilangan boleh, tapi kalau udah canggih boleh pakai langsung ya. Kalau pakai garis bilangan kan gini. Ini A-nya 0 dan 6 gitu ya. Kalau A-nya kita ganti 1, negatif. Nah, di sini kan, berarti sini negatif, ini positif, positif. Nah, mana berarti yang kita cari kan yang positif ya. Otomatis yang inilah daerahnya ya. Nah, ini. Oke. Ini dia ya. Jadi A kurang sama dengan 0 atau A lebih besar dari 6. Ini inilah jawabannya ya. Itu jawabannya. Yang mana jadi? 1 dan 3 ya. Bukan 2 dan 4 ya. 1 dan 3. Berarti 1 dan 3 itu apa opsinya? Yang B ya, yang B. Oke, gitu ya. Ini materi kelas 10 masih ya. Sistem persamaan linear dan kuadrat. Baik, kita lanjut yang nomor kalau ini harus bisa. Ini eksponen ya. Coba kalian kerjakan. Ini model-model soalnya juga seperti ini ya. Jadi ya, jadi seperti itu soalnya. Ya, silakan coba. Yang mana jawabannya ini eksponen ya. Persamaan ekor tapi masih sederhana sekali ya. Ayo. Ini untuk menjawab nilai F4. Berarti harus kamu cari Fx-nya bentuknya seperti apa. Artinya kamu nyari nilai P-nya dulu. Nah, dari nilai P itu gimana cara mencarinya? Pakai keterangan 1 dan 2. Apakah keterangan 1 saja cukup? Ataukah keterangan 2 saja cukup? Atau dua-duanya baru bisa? Atau justru dua-duanya tidak bisa? Ya, gitu ya. Atau 1 cukup, 2 cukup. Nah, bisa yang D juga ya. Ayo. Coba. Ada yang bisa? Yang mana jawabannya? A, B, C, D, E. Nah, opsi yang mana? Nggak susah loh ini, serius. Halo? Ada yang bisa? Oke deh, kayaknya ini masih malu-malu nih ya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Oke, ini kan Fx sama dengan 3P pangkat X gitu ya. Oke, kita pakai keterangan yang pertama dulu coba. Pertama kan F1 sama dengan 6. Artinya apa sih? Kalau X-nya 1, hasilnya 6. Berarti 3 dikali P pangkat 1 sama dengan 6. Berarti P sama dengan 2. Artinya Fx itu Fx sama dengan 3 2 pangkat X. Ya, karena P-nya 2 kan. Berarti F4 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4. 3 dikali 16 berarti 48. Oke, pernyataan 1 ternyata cukup untuk menjawab nilai F4. Oke, sekarang kalau pernyataan 2 saja. Bisa nggak nih ya, pernyataan 2 ya? Oke, pernyataan 2. F2 sama dengan 12. Oke, berarti dengan cara yang sama ya. 3 dikali P pangkat 2
sama dengan 12. Kan gitu ya. P kuadrat sama dengan 4. Berarti P, sebenarnya P plus minus ya, cuman karena ada keterangan P lebih besar dari 0, berarti P-nya sama dengan akar 4 ya. Akar 4, harusnya kan min 2 juga boleh ya, tapi kita pakai 2 aja ya. Nah, karena P-nya 2, berarti sama dengan, ya selanjutnya. Pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja juga cukup. Ya. Ya, berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, jawabannya yang D. Iya, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 juga cukup ya. Oke, D. Oke, kita lanjut soal selanjutnya nomor berapa? 24 apa modelnya soalnya. Nah, ini juga enggak susah ya. Seperti tadi juga, apakah pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup, atau dua-duanya harus dipakai, ya kan? Atau cukup 1 atau cukup 2. Nah, ya gimana? Coba itu ya. Nomor 24, coba bisa enggak? Kasih waktu 2 menit deh. Nah, coba. Oke, ada yang bisa jawab? Yang mana opsinya? Nilai C itu bisa kamu kan gini nih ya, kan? (9A kuadrat min 4B kuadrat min C sama dengan 27 gitu ya. Artinya si C itu kan gini kan, 9A kuadrat min 4B kuadrat min 27 gitu ya, sama dengan C. Nah, ini dia ya. C-nya ini berarti. C-nya, coba kamu cari. Dengan keterangan 1 dan 2. Jawabannya yang mana? Halo, berapa nilai C-nya? Yang bisa? Pertanyaannya yang mana? Pernyataan yang mana? A, B, C, D, E. Nah, ini bisa kamu rubah jadi gini loh. 9A kuadrat itu kan bisa kamu rubah menjadi 3A kuadrat gitu ya. Ini juga kamu bisa rubah menjadi 2B kuadrat min 27 sama dengan C. Nah, kalian ingat kalau selisih 2 kuadrat seperti ini kan, ya, kalau X kuadrat min Y kuadrat itu kan sama dengan apa? X plus Y dikali X min Y kan. Nah, ini pakai rumus yang ini. Jadi 3A plus 2B dikali 3A min 2B min 27 sama dengan C. Artinya apa dari pengerjaan ini kalian tahu bahwa ternyata pernyataan 1 dan pernyataan 2 harus dipakai dua-duanya. Berarti jawabannya adalah C ya. Nah, kalau kita teruskan jawabannya berarti ini kan 3A plus 2B kan 8 ya. Dikali 3A min 2B-nya 4 dikurang 27 sama dengan
C. 32 dikurang 27 sama dengan C, berarti C-nya sama dengan 5 ya. Oke, jadi dua-duanya harus dipakai ya, tidak bisa satu-satu saja. Ya. Artinya opsinya adalah yang C. Nah, ini ya. Itulah model soal TBK itu seperti itu. Ya, pertanyaannya bertingkat. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 25. 25 ini enggak susah. Cuman ini pakai sifat cermin datar ya. Cermin datar itu apa? Jarak benda, jarak bayangan sama, ya kan? Besar benda dan besar bayangan sama. Itu kan sifat-sifat cermin datar ya. Cermin datar itu seperti kalian bercermin tiap pagi itu di kaca ya. Ya. Jadi memang ini di sini aja sih yang harus hati-hati itu di kuadran 1, 2, 3-nya itu harus hafal. Ya. Jadi saya yakin kalian tahu semua. Kuadran 1 itu di sini. Kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, ya kan? 0 di sini. Oh, ini kurang panjang. Nah, ini ya. Oke, kita bikin titik-titiknya. Kenapa nggak mau digaris? 1, 2, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Iya. Nah, ini kan titik 1, nah garis X sama dengan 1 itu di mana sih? Inilah garis X sama dengan 1. Ya. Ini garis X sama dengan 1. Artinya sepanjang garis ini X-nya sama dengan 1. Nah, ini X sama dengan 1. Inilah cerminnya. Oke. Nah, berarti nanti kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 ini, ya, nanti gambar bangun ini menjadi seperti apa? Ya. Bisa kalian gambar, berarti nanti gambarnya seperti ini. Untuk gambarnya. Nah, ini bayangannya ya. Bayangan. Ini A-nya seperti ini. Bayangan A kan. Terus bayangan B-nya di sini. Ini bayangan B. Ini ya. C-nya ini C. Ya. Terus ini D-nya ini D-nya. Nah, kan gitu kan. Ya, ini A aksen. A aksen. Ini B aksen. Bayangannya ya. Ini D aksen. Ini C aksen. Bayangan dari C. Nah, dari gambar pencerminan ini kan bisa menjawab bahwa mana dari A, B, C, D ini yang benar kan gitu. Coba kita cek satu-satu ya. Untuk A, sebagian darah A ada di kuadran 3, salah. Kuadran 3 kan di sini, nggak ada kan. Bagian dari A yang di kuadran 3 nggak ada. Ya. Berarti ini salah. Pernyataan ini salah. Oke. Terus yang B, semua darah A di kuadran 1, salah juga. Karena sebagian dari A ternyata di kuadran 2. Oke, berarti ini salah. C, sebagian darah B ada di kuadran 2. Salah juga. Karena semuanya ya, bukan sebagian, semua. Oke, ini salah. Ya. D, semua darah B ada di kuadran 2. Ini baru benar. Ya. Semua B ada di kuadran 2. Nah, yang benar ya. Yang benar yang D. Semua darah C di kuadran 3, salah lagi. Bukan di kuadran 3 ya, di kuadran 2 ya. Ini salah. Oke. Ya. Ini mudah sekali kan? Ya, ini. Sekali lagi saya tekankan bahwa soal UTBK tidak semuanya susah. Ada beberapa soal yang dengan sekali pandang aja kalau bisa mengerjakan soalnya ya. Seperti soal nomor 25 ini. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya nomor 26. Nah, ini tampungan ini di kelas 11 ada ya. Ini nanti di barisan bilangan ada, deret dan barisan bilangan ada. Di kelas
SMP juga ada. Nah, di sini soalnya mudah kenapa? Karena di sini adalah bunga tunggal. Nah, kalau bunga majemuk agak lebih sulit sedikit. Tapi kalau bunga tunggal mudah. Rumus bunga tunggal itu adalah ya, jadi MT. Nah, MT sama dengan M0 1 ditambah BT. B dikali T. Nah, udah, ini aja. Kalau bunga majemuk, T-nya ini jadi pangkat. Nah, itulah mengapa kalau bunga tunggal itu lebih mudah rumusnya ya. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya ya. Rumus dari, nah, keterangannya adalah MT itu apa? MT itu modal setelah T tahun. Nah, modal setelah T tahun. Setelah T tahun. Nah, gitu ya. Nah, M0 itu adalah modal awal. Nah, modal awal. B itu adalah bunga per tahun. B adalah bunga per tahun. Per tahun. Sedangkan T adalah tahunnya ya. Tahun. Oke. Nah, ada yang bisa jawab. Di sini ada kan MT-nya 1,9 modal awalnya X, bunganya 15% per tahun, 15% per tahun itu bisa kamu rubah menjadi 0,15 gitu ya. Ayo, pasti bisa. Berapa tahun dia menabung? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Berapa tahun? Rumusnya udah saya kasih. Ayo. Berapa nyari T-nya? Ya. Jadi ini kan ini ya. 19 atau 19 1,9. Maaf. X sama dengan X 1 plus 15% dikali T. Nah, gitu ya. Nah, X-nya kan bisa kamu coret nih. Nah, ini kan. Berarti 1,9 sama dengan 1 ditambah 15% tadi saya bilang bisa diganti menjadi 0,15 T. 1,9 dikurang 1 sama dengan 0,15 T. 0,9 sama dengan 0,15 T. Ya. Nah, ya mudah sekali kan? T-nya sama dengan 0,9 dibagi 0,15. Berarti ini kan 90/15 kan? Iya, berarti 6 ya. 6 tahun. Oke. Isi bisi ya. Iya, jawabannya adalah yang C. Iya. Ya, ini kelas berapa ya? Kelas 8 ya, matematika sosial kalau di kelas 8. Kalau di SMA ini belajarnya di barisan dan deret bilangan. Ya, ini masuk ke barisan deret bilangan. Ini kalau nggak salah ini masuknya ke aritmatika. Kalau bunga majemuk itu masuknya ke deret geometri. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini juga nggak susah ya. Maaf. Ini kata kuncinya atau clue-nya itu adalah bilangan bulat positif. Ini penting sekali.
bilangan bulat positif ini sangat menolong. Nah, coba. Mana? A, B, C, D, E. Sama yang ini ya. A ditambah C sama dengan 10 itu sangat menolong juga. Sangat menolong juga. Mau dong Pak PO, botolnya mana? Mau dong. Itu botolnya mana? Ya, Mbak Eva. Jangan masukin ke situ aja. Oke, ada yang bisa jawab? Yang mana? Ya, ini serius, ini enggak saya. Ya, karena A tambah C sama dengan 10, gitu kan? Berarti B-nya berapa, ayo? A tambah C sama dengan 10 kan? Berarti B-nya sama dengan 29, 29. Ya enggak? Karena A tambah C sama dengan 10. Berarti B 39 dikurang 10, 29. Oke. Nah, masukkan ke sini. B-nya 29. 29 kurang 1, 28. A-nya berarti A sama dengan 1. Ya. Astaga, sebentar. Ini internetnya kurang ini ya. Bentar. PPT saya agak bermasalah, sudah masih muter-muter nih. Oke. Bentar ya. Bentar. Nah, kok ke sini? Bentar. Oke. Bisa ya? Bentar nih, PPT-nya aduh, koneksi internet yang gini ya. Oke. Ya, jadi kalau B-nya 29, A-nya berapa tadi? 28 bagi 28 berarti A sama dengan 1 ya. Oke. Ini kenapa? Bentar. Ya. A sama dengan 1. C-nya berapa kalau hanya 1 berarti? C-nya 9. Itu ya. Karena A tambah C kan 10. Oke, saya lagi kembali. A tambah C 10. Berarti B-nya berapa untuk yang pernyataan 2 coba. Kalau A tambah C 10 berarti B-nya 15. Ya kan? 15 otomatis A-nya berapa? 15 kurang 1, 14. 28 dibagi 14, A-nya 2. Ya kan? C-nya berarti 8. Oke. Ini benar ya. Oke, yang ini sekarang. B-nya berapa? Kalau A tambah C 10 berarti B-nya 8. Nah, kan? B-nya 8. 8 kurang 1, 7. 28 dibagi 7. A-nya 4 berarti kan? A-nya 4. Oke. C-nya 6. Oh iya, udah lancar lagi. Ini ya. Oke, yang terakhir. Bisa nggak pernyataan ini benar? A tambah 15 kurang 10, B-nya 5. Nah, ya kan? B-nya 5, A-nya bulat nggak nih? 5 kurang 1, 4.
28 bagi 4, oh, oke. Ternyata A-nya bulat lagi. Artinya A sama dengan 7, C-nya sama dengan 3. Oh, berarti benar semua 1, 2, 3. Ini ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke soal nomor berapa ini? Nah, ini statistik ini ya. Statistik. Ini pasti kalian bisa. Ini sebenarnya soal cerita menjadi kalian matematika itu yang penting ya. Jadi kalau soal ini saya rubah seperti ini pasti gampang sekali, coba ya. Jadi rata-rata 6 bilangan. Misalnya bilangannya apa? Misalnya A ditambah B. Kalau mencari rata-rata kan gini kan. Ditambah C, ditambah D, ditambah X lah taruhlah ya. Kenapa X Pak? Bukan, sorry. Maaf. Ini E dulu ya. Kenapa bukan F Pak gitu ya? E, X. Nah, karena X-nya nanti diganti, ya kan? Salah satu bilangan diganti. Nanti kita ganti 14. Nah, sebelum diganti, rata-ratanya adalah 7. Artinya apa sih? Ini bilangan ini dibagi 6 sama dengan 7 kan? Nah, artinya jumlahnya adalah 6 kali 7. Ya, 6 dikali 7 berarti 42. Nah, setelah X ini diganti 14, coba kita ganti sekarang. X-nya kita ganti 14. A ditambah B, tambah C, ditambah D, ditambah E, ditambah 14. Rata-ratanya menjadi 8. Artinya 6 dikali 8. Sama dengan 48. Nah, bisa dong kamu nyari nilai X-nya berapa. Ya kan? Pertanyaan gitu aja kan. Angka yang diganti berapa? Coba kamu kurang. Langsung kamu kurang aja coba. Nah, ini kan habis semua nih. Habis gitu kan. Tinggal X dikurang 14. Nah, X dikurang 14 sama dengan berapa? 42 dikurang 48 min 6. Berarti X-nya sama dengan 6 ditambah 14. X-nya sama dengan 8. Inilah ya. Ini sama dengan Q, angka yang diganti kan. Q. Artinya kita jawabnya seperti apa? Karena P-nya 7, Q-nya 8, berarti P kurang dari Q. Itulah dia ya. Nggak susah ya. Susahnya di sini aja merubah kalimat matematika ini menjadi soal cerita menjadi kalimat matematika. Inilah intinya ya. Kalau ini kalian bisa merubah seperti ini akan mudah sekali. Oke, P kurang dari Q itu adalah yang B. Baik. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 29. Nah, ini matriks. Matriks ini kelas 11 ya. 11. Oke, untuk merefresh perkalian matriks ya. Perkalian matriks itu baskom ya. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Jadi kalau misalnya di sini A, B, C, D, nah, dikali KLMN misalnya ya. KL, MN, maka hasilnya adalah baskom, baris kali kolom. Baris kali kolom. AK ditambah BM, baris kolom. AL ditambah BN. Nah, gini. CK ditambah DM, yang bawah ya, baris kolom. CK ditambah DM. Yang sebelah kanan bawah, CL ditambah DN. Nah, ini ya. Ini perkalian matriks. Baik, kalau kita kalikan jadi gimana nih? Coba langsung kita kalikan ya. Min 2A dikali min 1 berarti 2A. 2A, 1 kali 2 ditambah 2.
Yang ini min 2A dikali 3 min 6A. Min 6A. 1 dikali 4 ditambah 4. Yang bawah min 3B kali min 1 3B. 3B ditambah 2 kali 2 tambah 4. Oke. Min 3B dikali 3 min 9B. 2 kali 4 ditambah 8. Oke. Ditambah 3A 1 4B 2 gitu ya. Sama dengan berapa ini hasilnya? 7 18 min 1 min 8. Oke ini ya. Oke. Nah, kalau penjumlahan tinggal yang seletak aja, artinya kiri atas sama dengan kiri atas juga ya. Nah, dari keterangan ini, matriks penjumlahan ini bisa kamu cari pertama untuk mencari nilai A, berarti 2A plus 2, pakai yang ini boleh Pak? Boleh. Tapi yang gampang aja ya. Yang kiri atas saja coba. 2A plus 2 ditambah 3A itu sama dengan 7. Berarti berapa? 5A sama dengan 7 dikurang 2. Nah, artinya 5 A sama dengan 5. Nah, berarti A-nya sama dengan 1. Nah, ya. Oke, sekarang untuk mencari B, mana yang gampang? Yang bawah aja. Ya kan? 3B ditambah 4 ditambah 4B sama dengan 4B 7B sama 7B sama dengan 4-nya sama dengan 2. A2 dengan min, sana opsinya yang A. Cara cepatnya kita coba kita substitusi dulu ya. Coba kalau X-nya kita ganti 3, coba ya. Kalau diganti 3 berarti 9 dikurang 12 min 3 tambah 3, oh 0 ya, 0. Berarti ini 0 per berapa? Kalau X-nya kita ganti 3, akar 9, 3 kurang 3, 0. 0 kali 3, 0 juga. Karena 0 per 0, bisa pakai turunan. Ya. Bisa pakai turunan, tapi sebelum ini, kamu rubah dulu jadi gini. Limit X mendekati 3. Nah, pakai aljabar limit dulu. Ini berarti kan kamu rubah menjadi 1/X gitu ya. 1/X dikali limit X kuadrat min 4X plus 3 per akar 3X min 3. Nah, gitu ya. Biar nanti ini juga sama ya. Ini kan yang ini 1/3, yang ini 0 per 0. Nah, kan? Berarti yang langsung kamu substitusi, berarti hasilnya 1/3, ya kan? Dikali limit
Nah, ini kamu pakai turunan. Turunannya seperti apa? Ya, berarti ini kan 2x min 4 per akar 3x turunannya adalah 3 per 2 akar 3x. Nah, ini dia. Ya, turunan dari akar 3x. Nah, ini turunannya seperti ini ya. Ini ada cara cepatnya. Berarti ini berapa hasilnya? Sepertiga kita masukkan x sama dengan 3. 2 kali 3, 6 dikurang 4 per 3 per berapa? 6. 2 per 6 ya. Ya kan? 3 per 2 kali 9. Akar 9 ya, per 6. Berarti sepertiga dikali 12 per 3. Ya, setengah. 2x 6. 2 per berapa ini? 2 per setengah gini ya. Iya, berarti sepertiga dikali 4. Ya, 4 per 3 ya. 4 per 3 ada opsinya. Ada yang E ternyata. Iya, yang E ya. Oke, ini limit ini dipelajari kelas 11 ya, kelas 11. Akhir ya, kalau nggak salah semester 2 ya, kelas 11. Untuk yang kelas 10 ini berarti belum belajar, nggak apa-apa ya. Ini saya cara cepatnya aja, kalau cara lamanya nanti dikali sekawan ya, tapi nggak salah ya. Oke, soal terakhir 31 coba. Nah, ini harus bisa, ini soal kelas 10 ya. Ini soal kelas 10. Ayo, harus bisa. Pertidaksamaan nilai mutlak. Ini saya kasih low-nya ya. Jadi pertama kamu kerjakan cara biasa. Nah, cara biasa itu seperti apa? Ya udah. Kan kalau harga mutlak itu artinya bisa plus bisa min ya. Artinya x kuadrat min 16 lebih besar dari x min 4 ya. Atau ini juga x kuadrat min 16 lebih besar dari min x min 4. Nah, ini coba kalian kerjakan dua-duanya, harus bisa. Yang mana opsinya? Ini 62. Ya, aku buatnya kayak gini. Oke, bisa? Ayo, ada yang bisa? Kita nolkan ruas kanan selalu ya, nolkan ruas kanan. Berapa coba? Oke, ayo, bisa? Bisa? Oke deh, kayaknya anteng semua nih. Oke, x kuadrat min x min 12 lebih besar dari 0. Faktorkan x min 4 x plus 3 ya kan? Lebih besar dari 0. Oke, kalau kita pakai garis bilangan, nah ini ya, ini min 3, ini 4. Ya, kalau 0 di sini, kalau x-nya 0 negatif ya, berarti min, ini plus, plus. Nah, oke, yang kita cari yang daerah lebih besar dari 0 berarti yang ini ya, inilah daerahnya. Ya, ini daerahnya ya. Oke, yang pertama ya. Yang kedua, x kuadrat
Nah, min 16 lebih besar dari min X plus 4. Nah, gini ya. Artinya kalau kita nolkan ruas kanan, X kuadrat plus X min 20 lebih besar dari 0. Faktorkan X plus 5, X min 4. Lebih besar dari 0. Iya, berarti kalau kita pakai garis bilangan lagi, ini min 5, min 5, 4. Kalau 0 di sini, 0 min 20 berarti negatif juga. Negatif, positif, positif. Berarti daerahnya adalah ini ya. Nah, bentar. Daerahnya adalah yang ini. Nah, ini daerah penyelesaiannya ya, daerah penyelesaiannya ini. Oke, kalau kita gabung dengan ini, nah, min 3-nya di sini sama yang di atas ya. Min 3 kan di sini. 3. Min 3 kan ke kiri juga ya. Nah, ini juga 4. Double kanan juga. Ya, artinya 5 atau di 4. Ada nggak opsinya? Ada ya, ada ternyata ya E opsinya ya. Nah, ini kelas 10 kan ya. Soal-soal UTBK itu seperti itu, 15 soal ya. Kurang lebih seperti itu, dan ini diambil, saya lagi diambil dari soal UTBK tahun ini. Cuman angka-angkanya dirubah ya. Baik, ada pertanyaan sampai nomor terakhir ini? Kalau nggak ada, oke, kita akhiri Zoom kita, holiday kelas kita via online ini ya. Untuk hari ini, mudah-mudahan apa yang saya berikan berguna buat kalian. Saya akhiri, sampai ketemu lagi. Tetap semangat belajarnya meskipun dalam masa pandemi ya. Buat yang belum bergabung dengan GO, segera bergabung karena akan sangat menolong sekali untuk mencapai cita-cita kalian ya. Baik, saya akhiri Zoom kita kali ini. Silakan live kalau mau live. Oh, ada Pak Jess? Pak Jess mau? Terima kasih Pak Jess. Ya. Ya, jadi adik-adik sekalian, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Nah, ini sudah pertemuan yang kelima ya. Nah, besok ada terakhir itu TPS Bahasa Inggris. Nah, jadi silakan adik-adik tetap besok join lagi. Nah, jadi tetap semangat. Ya, semuanya diulang lagi supaya mantap karena memang TPS itu kalau di datif ya seperti inilah bentuknya. Nah, jadi materi matematiknya dasar sama matematik SMP. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak GS. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih semuanya, Pak GS. Terima kasih ya Pak GS. Oke, sampai jumpa lagi besok ya adik-adik. Ya, jadi sampai jumpa lagi. Halo Pak Jess, Pak Jess. Yuk. Ini perlu di-share nggak ini PPT-nya? Ya, tanya aja anaknya kalau anaknya mau. Atau saya kasih ke Pak Jess saja ya? Ya, boleh. Ya. Oke. Terima kasih. Oke.